kelas ini judulnya kesembuhan ilahi. Memperlengkapi atau menyembuhkan. Karena saya nggak ada yang sakit sih, sembuh semua. Sembuh secara fisik. Kalau jiwa dan mental saya nggak tahu. Waktu Joshua hubungin saya makdek ketika dikasih judul yang kelas yang kedua. Saya sempat nawar, boleh nggak ada nggak kelas yang lain. Saya bilang kelas keuangan deh, atau kelas apa kek, jangan yang ini. Kenapa saya sempat mau minta diganti saudara? Karena gini, pada waktu Joshua kasih tema buat saya untuk bicara di tempat ini, hari itu saya sedang dalam sebuah posisi ketakutan, saudara. Karena beberapa hari setelah itu saya harus masuk ke rumah sakit dan saya harus masuk ke ruang bedah walaupun tidak dibedah. Bola mata saya harus disuntik, saudara. Karena retina saya bocor. Dan sampai hari ini sejujurnya saya kalau tutup mata satu, melihat Anda itu bayangan semuanya. Bukan manusia tapi bayangan. Arwah semuanya. Dan pada waktu saya berdoa saudara, saya ngomongin Tuhan, aku harus bicara masalah kesembuhan. Sedangkan aku sendiri butuh yang namanya Engkau sembuhkan hari ini. Serius saudara, saya masih harus 3-4 kali lagi suntik saudara. Dan saya berdoa semoga hari ini siapa tahu saya bicara yang basic saudara. Habis ini 2 orang ini akan bicara yang tinggi-tinggi. Saya bicara yang menyentuh di bumi dulu ya. Saya napak bumi dulu. Nanti mereka bawa terbang. Kenapa saya butuh bicara yang napak bumi? Karena supaya kalau Anda terbang ingat mendarat lagi. Jangan melayang terus ke atas nanti nggak pulang-pulang. Ya. Jadi saya mau bicara hal yang napak bumi dulu. Siapa tahu nanti hari ini beliau berdua doakan Anda untuk kuasa kesembuhan dan lain-lainnya. Saya ikut duduk di bawah. Saya juga mau minta didoain supaya mata saya juga sembuh saudara. Saya mau ajak kita buka Alkitab kita di Lukas pasal yang ke-10. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Berbicara masalah karunia kesembuhan ilahi. Saya mau ajak kita baca di Lukas 10 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya di setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut. Dan janganlah memberi salam pada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu tinggal di atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali padamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Dan sembuhkanlah orang-orang yang sakit yang ada di situ. Dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Bapak Ibu sekalian, 70 murid ini diberikan 2 tugas. Dan tugas ini sebenarnya adalah tugas yang paling utama yang harus mereka lakukan. The main job mereka 2. Yang satu adalah apa saudara tadi? Baca nggak saudara? Tadi baca. Yang pertama saudara, menyembuhkan orang-orang yang sakit dan memberitakan bahwa kerajaan Allah sudah semakin dekat. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya
mendoakan orang-orang sakit. Karunia kesembuhan itu tujuannya cuma ada dua. Menyembuhkan orang sakit dan memberitakan bahwa kerajaan Tuhan sudah semakin dekat. Artinya kalau hari ini kau ada di kelas ini dan kalau kau menerima yang namanya kelengkapan karunia kesembuhan ilahi, itu diberikan bukan untuk main-main. Itu diberikan untuk membawa sebuah misi yang sangat penting. Yang pertama, menyembuhkan orang sakit. Ya iyalah, masa karunia kesembuhan buat yang lain, enggak kan? Yang kedua, memberitakan kerajaan Allah semakin dekat. Saudara, kalau engkau lihat di Lukas yang tadi, saudara, ayat tadi. Kalau engkau baca di perikop yang selanjutnya, saya bacain aja deh. Di Lukas 10 ayat 17-20. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira, berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Lalu kata Yesus pada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Saudara, ketika 70 murid ini pergi dan membawa sebuah misi, dua buah sebenarnya. Misi yang pertama menyembuhkan orang-orang yang sakit. Misi yang kedua memberitakan bahwa kerajaan Allah sudah semakin dekat. Perikop yang tadi mau kita baca menunjukkan bahwa 70 orang ini tidak ada satu pun yang gagal. Betul gak? Semuanya berhasil. Karena mereka berkata, mereka bersukacita dan kembali 70. Gak ada yang hilang, semuanya kembali dengan lengkap. Formasi lengkap kembali. Dan mereka berkata, bahkan setan tunduk dengan kami. Dan bahkan Yesus melihat iblis jatuh dari langit. Artinya 70 orang ini diberi sebuah tugas dari Tuhan. Yaitu menyembuhkan orang sakit dan memberitakan bahwa kerajaan Allah sudah semakin dekat. Dua ini tidak bisa dipisahkan. Dua hal ini gak bisa dipisahkan. Kalau suatu hari engkau pelayanan dan kau dikirim masuk ke daerah-daerah, ke pelosok-pelosok, engkau menyembuhkan orang sakit. Bukan sekedar menyembuhkan orang sakit. Dua ini sebuah tugas yang saling berpaut, yaitu memberitakan kerajaan Allah sudah semakin dekat datang. Saudara, pertanyaannya adalah, kenapa mereka berhasil? Apa yang menyebabkan mereka berhasil melakukan tugas yang Tuhan berikan? Mari kita bedah sedikit demi sedikit, saudara. Yang pertama, mari kita kembali di Lukas pasal yang ke-10 ayat yang pertama sampai ke-12. Kemudian daripada itu Tuhan menunjukkan 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya di setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak tapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah pada Tuhan yang punya tuaian supaya mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah sesungguhnya. Yang pertama, saudara, aku mengutus kamu seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Apa yang dimaksud dengan kata-kata ini? Saudara, domba diutus di tengah serigala, artinya gini, kita ini adalah orang-orang yang harus tahu diri bahwa kita ini tidak bisa apa-apa, nggak punya kemampuan apapun. Ketika kita diutus, kita butuh yang namanya pembela, pelindung, protektor. Paham sudah? Sekarang gini, bagaimana mungkin domba bisa bertahan hidup di tengah-tengah serigala? Betul nggak saudara? Domba bisa apa? Domba itu bisa apa? Lari lambat, iya toh? Kalaupun lari gendut ipel-ipel, gak akan bisa cepat. Lawannya serigala yang punya kemampuan untuk membunuh domba dengan sangat cepat dan gampang.
Yang pertama adalah, saudara, ketika kita diutus Tuhan, Anda harus tahu siapa engkau. Bahwa engkau adalah bukan orang yang hebat, engkau bukan orang yang kuat, engkau hanyalah domba. Senjata domba bukan tanduk karena mereka tidak bertanduk. Bukan taring karena mereka tidak bertaring. Senjata domba adalah kerendahan hati dan ketulusan. Dan kerendahan hati dan ketulusan itu diutus di tengah-tengah serigala. Tapi ketika engkau punya kerendahan hati dan ketulusan, maka yang berjalan dengan engkau adalah Tuhan sendiri. Dan di sini juga bicara bahwa bukan karena kuat dan gagahmu engkau melakukan segala sesuatu yang akan engkau lakukan ke depan, saudara. Kalau hari ini mungkin Tuhan akan turunkan, bukan mungkin tapi pasti, saya yakin, sebuah pengurapan, sebuah karunia kesembuhan ilahi. Ketika kau terima dan engkau lakukan, bahwa engkau harus mengerti bahwa sesungguhnya bukan karena engkau layak, bukan karena engkau hebat, tapi semuanya karena Tuhan mau. Masalahnya, karunia kesembuhan ilahi itu, karunia itu bahasa Inggrisnya apa, saudara? Karunia, gift. Gift itu pemberian, diberi oleh Tuhan. Paham, saudara? Diberi, engkau terima. Betul kan? Saya mau tanya, Anda kalau ngasih sesuatu sama orang, buat gini, seseorang ya, orang kalau ngasih barang sama orang, ini kalau wajarnya aja. Kalau ngasih barang ke orang, wajarnya gitu ya, bakal diminta balik lagi nggak? Hah? Bakal diminta balik nggak? Akan diminta balik. Saya pernah ditanya, Pak, saya ketemu dengan hamba Tuhan. Ini udah sesat, Pak. Minta uang ke sana sini. Dagang karunia. Tapi masalahnya, Pak, apa yang didoakan itu semua jadi. Orang sakit didoakan tetap sembuh. Dia bisa melihat alam roh dan itu benar. Di sini ada setan, di sana ada setan, di sana ada setan. Tapi biasanya kalau yang sudah kayak gitu, cuma bisa lihatnya setan. Lah ya, setan kan temenan, saudara ya. Lalu nanya kenapa seperti itu? Saya nggak usah dikasih tisu nggak apa-apa. Saya kalau keringetan tuh tambah semangat. Berasa membakar kalori banyak. Sampai mana saya ngomong? Oh itu. Kenapa sudah menjauh dari Tuhan, kok tetap bisa doain orang sembuh? Itu disebut karunia. Dikasih, gak diminta balik, tapi belum tentu ada Tuhan di situ. Belum tentu ada Tuhan di situ. Karena itu, saudara, ketika engkau terima karunia, hari ini saya percaya 98% di tempat ini pasti akan menerima karunia kesembuhan ilahi. Bisa bayangin orang segini banyak punya karunia kesembuhan ilahi, pergi ke daerah-daerah, akan ada kegoncangan besar. Pasti hari ini engkau terima karunia kesembuhan. Tapi, nah ini dia, saya udah sebut terbang tarik lagi, nyentuh bumi lagi ya. Tapi harus paham, harus ngerti. Bukan untukmu dan bukan karenamu dan bukan olehmu. Karena sesungguhnya semua hanya karena Tuhan. Sebab sesungguhnya engkau hanyalah domba yang diutus tengah-tengah serigala. Engkau bukan singa yang diutus tengah-tengah serigala. Engkau domba.
Dan senjatamu hanyalah ketulusan dan kerendahan hati. Bukan tanduk, bukan taring. Bukan kekuatan, tapi ketulusan. Dan itulah yang akan membuat engkau menang. Saudara, kemarin saya juga sampaikan karunia itu mengerikan. Karunia itu mengerikan kalau engkau tidak mendasari dengan kerendahan hati, tidak mendasari dengan ketulusan. Karena yang saya alami sudah karunia itu bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Tanpa kita punya karakter, maka karunia itu membuat kita jauh sama Tuhan. Loh, saya ini ngalamin, saudara. Tuhan kasih karunia penglihatan. Saya pernah cerita, saya banyak sudah dengar. Nggak apa-apa saya ceritain lagi. Dulu saya punya karunia penglihatan, saudara. Kata orang tajam, ya kata saya sih tajam juga. Setajam silet. Dulu saya nggak bisa khotbah. Khotbah ini ngawur-ngawur acak-acakan. Walaupun sampai sekarang juga masih acak-acakan. Orang undang saya bukan karena saya khotbahnya bagus. Undang saya karena tajam, sakti mandraguna. Saya diundang di mall, yang punya mall undang saya. Tunggu mallnya tutup, saya datang. Ibadah cuma 15 menit, sharing cuma 10 menit. Bayangin, ibadah 15 menit, sharing 10 menit. Itu nyembah Tuhannya 5 menit tok, saudara. Satu lagu kelar. Sisanya keliling di mall. Saya bisa tahu, Pak, di sini ada sesuatu yang aneh. Oh iya Pak, lagi pembangunan, ada orang mati di sini. Jatuh. Di sini, lihat. Saya bilang di sini sering ada orang kesurupan. Oh iya betul Pak. Saya nggak tahu, saudara. Nggak dikasih tahu, saya langsung aja tahu. Karena saya melihat dengan mata terbuka, saudara. Diajak ke pabrik. Saya bilang, pernah ada yang mati di sini. Di situ ada setan, mesinnya rusak terus. Wah betul, di situ mesinnya bisa sebulan sekali direparasi. Tajam, saudara. Ke rumah orang segala rupa, penglihatan. Dan akhirnya saya menyukai karunia itu. Kenapa saya suka sama karunia itu? Ayo jujur jawab. Pasti punya jawaban yang pas. Apa jawabannya? Duit, betul. Betul. Hepeng. Duit. Enak gak? Enak banget. Kalau diundang ke pabrik, toko-toko besar, mall, segala rupa, saudara, gedung-gedung, itu nikmatnya luar biasa, saudara. Itu persembahannya tipis-tipis, amplopnya tipis. Kalau tebal itu biasa, tebal paling 5 juta Pak. Tipis. Kalau tipis itu, sebulan bisa 3-4 kali sudah diundang. Bayangin, satu hari. Di outside ada acara namanya Meet Jesus, cuma nyembah Tuhan aja. Sampai sekarang ada. Setiap hari Sabtu jam 10, kok jadi promo sih? Ada waktu saya nyembah Tuhan. Lalu Tuhan suruh saya buka mata. Saya buka mata, Tuhan bilang, lihat orang itu. Ya Tuhan, impartasikan karuniamu. Bukan impartasikan, lepaskan karuniamu untuk dia. Saya tanya, oke Tuhan, berarti kan firman Tuhan bilang, give and it will come back to you kan. Beri maka itu akan diberikan kembali. Seperti takaran yang dipadatkan, melimpah-limpah. Berarti habis aku beri, bukan cuma karunia penglihatan. Mungkin bisa berjalan di atas genangan air. Gampang genangan air membecek doangnya. Tapi Tuhan ngomong gini, lepaskan dan kamu tidak usah punya karunia lagi. Saya sudah mau berdiri, saya duduk lagi. Kenapa? Sorry, tunggu. Ini modal. Dagang karunia saya dulu, jujur aja. Ini modal Tuhan. Setelah dilepas, ya ora payu toh. Gak laku lagi.
Tapi Tuhan ngomong terakhir, saudara, 3 kali ngomong. Yang ketiga dia ngomong ini, kalau kamu gak berikan, simpan karuniamu, namamu kucoret dari buku kehidupan, masuk neraka. Mau gak mau, loh saya ngerti tuh. Ngerti tentang arti kata-kata dicoret dari kitab kehidupan, masuk neraka. Saya berdiri, saya kasih sudah. Sejak saya kasih, detik itu sudah gak ada karunia penglihatan lagi. Bahkan selama 2 tahun mendengar suaranya pun gak. Frustasi sudah. Frustasi. Kenapa frustasi? Ya udahlah, jujur aja lah. Pendapatan hilang langsung. Income nol. Gak ada lagi yang undang. Lah saya diundang sekali. Pak lihat apa? Gak lihat apa-apa. Yang gak laku. Kan apa trade mereknya kan Johan si pelihat. Sekarang Johan gak lihat apa-apa. Iya. Hilang semua. Sampai satu hari saya datang ke Payusak. Udah frustasi. Gak punya duit. Udahlah. Gak bisa bayar listrik, gak bisa bayar telepon. Itu kalau telepon malu sudah. Begitu diangkat, selesaikan dulu tagihan Anda. Gak bisa. Besar frustasi saya datang ke Payusak Cipto. Kong, aku cerita sambil nangis. Cerita semua dari awal sampai akhir. Langsung ditoyor. Maka elo, kamu lagi awal jadi hamba Tuhan, aku udah bilang. Kalau jadi hamba Tuhan jangan hidup dari pelayanan, hidup dari Tuhan. Ya aku bertobat. Puji Tuhan bahkan ditoyor-toyor, digoblok-goblok. Pulangnya dikasih duit, lumayan lah. Selesai saya bertobat. Sejak hari itu paradigma saya berubah. Saya tidak peduli lagi. Ada karunia, tidak ada karunia. Yang penting Tuhan bentuk karakter saya. Dan sampai hari ini sudah. Sampai hari ini. Saya pelayanan kemanapun. Bahkan tahun ini sudah. Saya sudah tahun kemarin. Saya sudah batalkan semua khotbah saya. Saya tidak pelayanan khotbah lagi di kota-kota besar. Saya hanya masuk ke NTT. Itu tugas saya. Saya hanya pergi ke sana. Dan masuk ke pedalaman saya hanya bagikan firman Tuhan. Atau ke daerah-daerah terpencil yang lain. Di mana kita enggak kan kalau yang misi anak-anak misi seperti mereka ini tahu kalau sudah masuk misi enggak ada persembahan, yang ada juga kita mempersembahkan sesuatu. Tapi sampai hari ini saya saksikan Tuhanku, Tuhan yang memelihara kehidupan. Anda mau bicara apa? Saya menikmati kelimpahan, menikmati. Saya menikmati berkat Tuhan, menikmati. Saya nggak hidup dari pelayanan lagi. Kalau saya khotbah ada persembahan, bahkan saya nggak pakai uang itu, saya masukkan ke misi. Dan apapun sudah yang saya butuhkan tetap Tuhan perlui. Perlu apa? Perlu liburan jalan-jalan ke luar negeri, Tuhan cukupi. Udah jangan ngomong itu. Saudara, mari saya beritahu, karunia ketika engkau terima, hati-hati. Kalau engkau tidak punya kerendahan hati. Dulu orang lihat, wih Pak Nabi. Sekarang, sampai hari kalau ada orang panggil saya, Pak Nabi, rasanya geli sudah. Saya bilang bukan, saya bukan Pak Nabi, saya tukang babi. Saya jualan babi soalnya. Kenapa sekali lagi? Gak tahu kenapa, saya takut sekali. Dengan semua sebutan dan takut untuk jatuh. Karena itu bisa buat kita sombong. Dan kelemahan orang yang punya karunia, apalagi kesembuhan ilahi, nubuat paling parah saudara. Yang diomongin jadi, kamu akan terima berkat Tuhan, pabrikmu akan beli. Wah kalau gitu, tawaran uangnya mengerikan. Bukan gak boleh diterima, terima, tapi hati-hati, jaga hati. Jaga hatimu. Sama karunia kesembuhan ilahi, serius ya, saya melihat ada banyak orang ketika menerima karunia ini mendadak menjadi agak tinggi. Dulu jalannya kuyu, sekarang jadi agak tegak, leher mendongkak ke atas. Gak tahu lihat apa ke atas saya pokoknya.
Saudara, yang paling penting kau ngerti, kerendahan hati. Yang kedua, saudara, janganlah bawa pundi-pundi atau bekal atau kasut. Jangan bawa pundi-pundi, itu apa saudara? Duit. Jangan andalkan hidupmu dengan uang. Jangan, saudara, setiap hamba Tuhan, saya dulu bilang, hamba Tuhan kalau terima karunia mesti jatuhnya di dua, kesombongan dan uang. Kesombongan, uang, udah pasti. Hati-hati saudara. Dan jujur, saya jatuh waktu punya karunia penglihatan. Pada waktu saya pulih saudara, saya tidak peduli dengan karunia. Saya jalan dengan Tuhan. Karunia kalau Tuhan kasih, aku terima dengan sukacita dan aku hormati, aku mengucap syukur. Tapi bukan itu yang saya kejar. Yang saya kejar, Tuhan bentuk aku sampai aku jadi seperti apa yang kau mau. Pukul aku, sayat aku, robek aku kalau perlu. Sampai engkau, yang apa yang kau mau jadi. Dan itu kembali sudah. Tiba-tiba dapat penglihatan ini, itu, nubuatan ini, itu. Kembali. Tapi semuanya harus mengerti bahwa bukan karena kita. Yang terakhir saudara, jangan apa tadi? Pundi-pundi dan janganlah, janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Jangan cari muka, jangan ingin dihormati. Sebab sesungguhnya bukan kita, Tuhan saudara. Tuhan saudara. Saya mau tutup dengan sebuah cerita. Suatu hari saudara, saya jalan ke daerah Sulawesi. Saya masuk ke pedalaman. Saya jalan kaki. Hampir seharusnya jalan kakinya sekitar 5 jam. Tapi jadi 8 jam. Gara-gara saya. Dikit-dikit capek. Jadi 8 jam jalannya. Sampai situ. Tidur, datang-datang, numpang tidur, besoknya bangun. Di situ bukan orang-orang yang percaya sama Tuhan. Hampir bisa dikatakan tanpa agama. Masih pakai cawat saudara. Laki-lakinya masih pakai kain penutup aja di sininya. Saya datang, ternyata kepala sukunya sakit. Setiap kali jalan hanya 5 langkah, lututnya ngilu, duduk. Saya ditemani dengan 6 orang. Dan 6 orang anak-anak muda Kristen. Nggak ngerti seperti Anda. Jangankan bahasa lidah. Mereka tuh nggak ngerti sama sekali. Mereka cuma mau nemenin karena mereka mau ke dalam. Nolongin orang-orang aja udah. Melayani orang. Tapi mereka bukan seperti Anda. Boro-boro baktera. Tepuk tangan aja enggak. Gerejanya yang kusuk, diam dan sunyi. Pada waktu saya ke sana saudara. Saya bicara. Dan kepala sukunya dengar. Diterjemahkan. Lalu dia ngomong ini. Gak usah banyak bicara. Saya mau dibaptis, ikut kamu. Kalau kamu bisa sembuhkan lutut saya. Dan kalau saya dibaptis, saya pastikan satu kampung ini, semua pasti ikut. Saudara, dia duduk. Saya maju saudara. Dan ini kuncinya. Enggak mikir. Saya enggak mikir itu bakal sembuh atau enggak. Enggak. Saya coba ngomong dalam hati gini, Tuhan, urusanmu. Kalau sembuh, karena engkau. Kalau enggak sembuh, urusanmu. Yang malu, yang engkau ya Tuhan. Kan saya diajari Pak Yusak seperti itu. Saya sujud, saya pegang lututnya. Saya doa saudara. Saya bahasa lidah. 10 menit.
Tahu apa yang terjadi? Tidak sembuh. Gak sembuh. Saya diam. Dia mulai apa? Dia mulai ngelinting tembakau. Dia mulai ngerokok. Mana? Ngomong pakai bahasa daerahnya dia. Diterjemahin, mana? Masih sakit. Saya sujud lagi. Saya doa lagi. Yang sampai 3 kali. Kali yang ketiga, mulai ada sebuah kegentaran dalam hidup saya. Tuhan, sia-sia perjalanan jauh-jauh ini. Nggak terjadi apa-apa. Tidak ada tuayan. Tuhan, lakukan sesuatu. Mulai ada kegentaran, tapi Roh Kudus bilang gini, kenapa kamu takut dan gentar? Apakah itu semua karena engkau? Oh ya Tuhan, lupa. Kan semua karena engkau. Saya doa lagi. Anda tahu saudara, itu perlu perjuangan kerendahan hati berdoa di depan si orang tua ini. Udah pakai cawat, duduk, saya sujud depan dia. Di depan saya apa akan Anda tahu? Apa yang menjadi pemandangan saya kan Anda ngerti saudara. Jadi kalau waktu saya doain, saya merem itu bukan karena saya kusuk, tapi karena gak mau lihat. Sampai 5 kali saya doain. Kali yang kelima dia sudah sambil ngobrol-ngobrol, udah gak peduli sama saya. Kali yang kelima saya pegang. Dia tiba-tiba diam dan teriak, panas, panas, panas. Diterjemahkan, pokoknya ada penerjemahnya, panas, panas ya. Tambah semangat saya doain. Dan apa yang terjadi? Dia bilang, saya mau coba jalan. Dia jalan, lari, jalan, lari. Tidak sakit sama sekali. Dari itu, jangan tepuk tangan. Dari situ saudara. Dari situ dia bilang sama kampungnya. Dan semua keluar. Dan yang keluar apa? Yang keluar hampir semua orang-orang sakit ngumpul. Saya masih ingat itu dihitung hampir 300 orang sakit. Kumpul keluar semua. Tahu saudara, saya buktikan hari itu bukan karena manusia, tapi semua karena Tuhan. Apa saudara yang saya buktikan? 6 orang ini saya kumpulin. Saya bilang ini, yang kau perlu lakukan adalah pegang di mana yang sakit, bentak marahin yang sakit, suruh keluar pakai nama Tuhan Yesus. Nanti kalau tidak sembuh, bukan kamu. Pokoknya lakukan. Orang anak-anak muda yang tidak pernah ngerti tentang bahasa lidah, kesembuhan ilahi, boro-boro. Kenapa? Ya karena saya butuh 6 orang. Kalau 300 orang saya sendiri kan gempor. Saya bilang, pokok kamu bentak aja. Marahin. Maki. Setiap penyakitnya, suruh keluar. Saudara tahu, 6 orang ini bergerak. Tidak ada 1 orang pun yang tidak sembuh. Saya hanya doain 5 orang kemudian. Sisanya saya duduk, saya biarkan mereka yang bergerak. Dan 6 orang yang tidak mengerti, mereka masih ngerokok. Ngerokok. Sepanjang jalan masa ini nyebal-nyebul. Semuanya, 6-6-nya. Tapi sejak itu, sampai hari ini, masih kontak sama saya. Mereka sudah sungguh-sungguh dalam Tuhan. 6 orang, gak kena, aduh. Artinya apa saudara? Sebenarnya karunia kesembuhan ilahi ada dengan Anda sampai hari ini. Sebenarnya Anda semua sampai detik ini, engkau sebenarnya ada dalam tanganmu, dalam hidupmu, karunia kesembuhan ilahi. Karena firman Tuhan berkata, pakai nama Tuhan Yesus, semua sembuh. Karena nama dia nama yang penuh kuasa. Amin saudara. Tapi masalahnya, engkau percaya atau tidak. Ketika engkau mau doain orang sakit dan ada kegentaran takut, artinya engkau berpikir engkau yang akan sembuhkan. Gak usah mikir. Gak usah mikir. Matiin pikiranmu. Saya berdoa di tempat ini. Anda semua ketika engkau selesai acara ini pulang, bergerak cari orang sakit. Nanti gak sembuh gimana? Bodoh amat. Yang penting doain pakai nama Tuhan Yesus.
sembuh, nggak sembuh, urusan Tuhan. Tugasmu doain dan punya yakin bahwa pasti sembuh karena nama Tuhan. Kalau nggak sembuh, gampang, simple. Belum waktunya. Simpel ya. Tapi kalau waktunya, pasti sembuh.